Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai ayo membayar zakat. Seperti yang sudah saya tampilkan video pembelajaran hari ini. Baik, mohon untuk disimak dengan baik. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Secara bahasa, zakat itu artinya menyucikan, membersihkan, atau juga bisa berarti bertumbuh. Itu secara bahasa. Kemudian, zakat secara istilah adalah mengeluarkan dan memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat secara istilah. Dasar hukum zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Dasarnya apa? Yaitu yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi pada ayat tersebut itu sudah jelas ya. Di situ ada dua perintah, yaitu yang pertama perintah sholat, terus kemudian yang kedua yaitu perintah zakat. Terus yang berikutnya, dasar hukum yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, ibadah haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Pada hadis tersebut juga sudah jelas bahwa itu menjelaskan tentang rukun Islam ya, rukun Islam. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Yang berikutnya yaitu ada macam-macam zakat. Di sini disebutkan zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Penjelasannya seperti apa nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Tadi pembagian zakat sudah jelas ya. Terus kemudian sekarang pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun orang dewasa, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Waktunya kapan? Yaitu pada bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Terus yang kedua zakat mal. Zakat mal artinya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Nisab itu adalah batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti kalau sudah mencapai nisab tertentu, batas tertentu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan haul itu harus dimiliki dalam 1 tahun penuh. Itu. Nah, dikeluarkan untuk
diberikan kepada siapa zakat mal itu? Diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi dari pengertian keduanya kita dapat membedakan bahwa zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal itu untuk membersihkan harta. Kemudian di sini ada ketentuan zakat fitrah ya. Ini yang pertama, ini zakat pembagian yang pertama dulu ya. Zakat fitrah yang pertama, besar zakat fitrah itu 1 sok atau 3,1 liter, atau kalau kita konversi dalam kilogram itu 2,5 kilo berupa bahan makanan pokok suatu daerah. Kalau di Indonesia mayoritas memakan nasi, jadi yang kita keluarkan itu berupa beras ya, beras 2,5 kilogram itu kalau di Indonesia. Ada itu kalau di Arab Saudi, di sana itu menggunakan gandum karena yang mereka makan setiap hari itu roti-rotian ya, atau atau makanan yang dibuat dari bahan dasarnya itu dari gandum, atau juga kurma itu kalau di sana. Jadi barang yang kita keluarkan zakatnya itu sesuai tergantung dengan daerah masing-masing ya, mayoritas memakan apa seperti itu. Terus yang pertama itu ada syarat wajib zakat fitrah. Seorang wajib bayar zakat fitrah itu syaratnya apa? Yang pertama harus beragama Islam. Berarti selain orang Islam tidak wajib zakat. Terus yang kedua, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saat hari raya Idul Fitri. Jadi dikira-kira ya, kalau kita cukup satu hari persediaan untuk satu hari raya Idul Fitri, masih ada sisa untuk bayar zakat, maka kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak cukup, maka ya tidak wajib, atau mungkin bahkan kita sebaliknya menjadi orang yang berhak menerima zakat. Terus yang ketiga, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ya, ini perlu kalian perhatikan ya. Syarat wajibnya itu yang ketiga, hidup ketika matahari terbenam di bulan Ramadan. Contoh seperti ini. Ada seorang meninggal dunia. Meninggalnya itu setelah selesai sholat maghrib. Maka orang tersebut itu harus dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena sebelum matahari terbenam, kondisinya dia masih hidup. Atau contoh lain, ada bayi lahirnya itu sebelum matahari terbenam. Misalkan jam 5 atau setengah 6 lahir seorang bayi, maka bayi tersebut juga harus kita zakati. Kemudian rukun zakat yang pertama yaitu niat ya, harus kita niati untuk bayar zakat. Terus yang kedua ada muzaki. Muzaki itu siapa? Ya kita, orang yang berzakat. Terus yang ketiga ada mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang kita beri zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Terus yang keempat ada barang atau harta yang kita gunakan untuk berzakat. Contohnya beras. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu kapan? Waktunya ada berapa waktu di sini disebutkan. Yang pertama yaitu waktu mubah, waktu boleh, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi itu waktu bolehnya ya. Itu sangat lama sekali, selama 1 bulan. Terus yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu mulai matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh. Ini di akhir bulan Ramadan ya, waktu wajibnya ya. Jadi harus bayarkan waktu itu sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh. Terus yang ketiga waktu afdol. Waktu afdol itu waktu yang utama, yaitu setelah selesai sholat subuh sampai sebelum sholat id. Jadi ini waktu afdolnya itu sangat mendesak, segera ya. Jadi hati-hati jangan sampai kelewat setelah sholat id. Nanti kalau kelewat sholat id, maka itu bukan zakat lagi itu nanti. Kemudian yang terakhir waktu haram, yaitu setelah selesai sholat id. Nah ini, setelah selesai sholat id, itu hukum zakatnya itu haram. Karena apa? Karena sudah melebihi waktu yang ditentukan. Kalau terpaksa kita memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat, maka itu nilainya bukan nilai zakat, tapi nilai yang lain, atau bisa kita artikan nilai sedekah, seperti itu ya.
Kiranya itu dulu yang dapat Pak Bas sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas bersama-sama. Dan saya mohon anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kemarin kita sudah membahas mengenai zakat fitrah. Sekarang pada pertemuan yang kedua ini dari tema 4 kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ketentuan zakat mal. Ya, apa saja ketentuannya? Yang pertama, syarat kekayaan yang wajib dijakati. Yang wajib dijakati itu kekayaan yang seperti apa? Yang pertama, kekayaannya itu milik sendiri, ya. Terus yang kedua, kekayaan tersebut itu dapat berkembang, ya, dapat dikembangkan, artinya tidak berhenti, ya, artinya itu bisa dikembangkan. Terus yang ketiga, cukup nisab, artinya harta tersebut itu mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing harta, ya, nanti ada rinciannya. Terus yang keempat, lebih dari 1 tahun kepemilikannya atau disebut dengan haul, itu syarat kekayaan yang wajib dijakati. Terus yang kedua, harta yang wajib dijakati itu apa saja? Yang pertama ada emas, perak, dan uang. Terus yang kedua, hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sejenisnya. Terus yang ketiga, hasil peternakan, pendapatan, atau gaji, atau bisa saja jasa, dan sejenisnya. Yang terakhir, rikas. Rikas itu adalah barang temuan. Itu harta-harta yang wajib dizakati. Terus yang berikutnya, syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal yang pertama, harus beragama Islam. Orang yang memiliki harta itu agamanya Islam. Terus yang kedua, harta tersebut itu mencapai nisab atau batas minimal harta itu wajib dizakati. Itu batasnya berapa itu nanti ada. Terus yang ketiga, haul dalam 1 tahun kepemilikan. Nah, minimal 1 tahun kepemilikannya. Itu syarat wajib zakat. Terus yang berikutnya ada waktu membayar zakat mal. Kapan waktu pembayaran zakat mal? Kalau zakat fitrah itu kan pada bulan Ramadan. Terus zakat mal itu waktunya yaitu segera dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan haul dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang berikutnya, nah ini ada nisab dan besarnya zakat mal. Nah, ini yang pertama, emas. Nisab emas itu adalah 96 gram. Nah, jadi ketika seorang memiliki emas 96 gram dalam waktu haul, yang kedua itu haul 1 tahun, kepemilikannya itu 1 tahun 96 gram, tidak berkurang selama 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkan atau kadar zakatnya itu sebesar 2,5%. Itu yang wajib dikeluarkan. Terus yang kedua, perak. Perak nisabnya yaitu 672 gram. Haulnya sama, yaitu 1 tahun kepemilikan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Itu untuk perak. Terus yang berikutnya ada perdagangan. Perdagangan ini nisabnya senilai nisab emas, ya, yaitu 96 gram. Adapun haulnya kepemilikan juga sama 1 tahun. Kira-kira untungnya itu selama 1 tahun kalau senilai dengan nisab emas yaitu 96 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Terus yang berikutnya ada uang kertas. Nah, uang kertas ini sama nisabnya senilai emas 96 gram. Jadi ketika uang itu kalau jumlahnya mencapai
harga emas 96 gram, misalkan harga emas itu, ini untuk memudahkan ya, 1 gram itu misalkan 1 juta, berarti 96 juta. Jadi kalau uang sudah mencapai 96 juta dalam waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Terus yang berikutnya ada hasil pertanian atau perkebunan. Nisabnya yaitu 653 kilogram. Kapan haulnya? Haulnya ini berbeda ya. Kalau hasil pertanian atau perkebunan itu setiap waktu panen ya, setiap selesai panen, maka ketika sudah mencapai nisab yaitu 650 kilogram, maka kadar zakatnya ini dibagi dua ya, dibagi dua. Yang pertama, jika pengairan tanpa biaya, artinya tak ada hujan, tidak mengeluarkan uang untuk menyewa alat dan lain sebagainya, itu sebesar 10%. Itu kalau tanpa biaya. Terus yang kedua, jika dengan biaya, artinya perawatannya, pengolahannya, itu semua menggunakan alat dan mengeluarkan uang, maka zakatnya itu lebih kecil, yaitu 5%. Itu untuk hasil pertanian. Terus yang berikutnya ada kambing. Nah, ini peternakan ya. Kambing itu nisabnya 40 sampai 120 ekor. Jika 40 sampai 120 ekor dalam waktu 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun. Ini 1 ekor kambing betina ini ya maksudnya ya. Ini umur 2 tahun. Nah, setiap tambah 100 ekor, kadarnya tambah 1 ekor kambing ya. Setiap tambah 100 ekor gitu. Terus kemudian ada sapi atau kerbau, itu nisabnya 30 sampai 39 ekor. Masa kepemilikannya itu juga sama selama 1 tahun. Nah, berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Itu untuk sapi. Terus yang terakhir ada rikas atau barang temuan. Nah, barang temuan misal apa ya? Misalnya contoh untuk memudahkan ya, ketika seandainya kita menggali sumur ya, itu tiba-tiba kita menemukan apa, emas misalkan ya, emas berapapun jumlahnya, maka wajib kita keluarkan zakatnya ya. Kalau nisab ini tidak ada, berapapun yang kita temukan itu wajib kita keluarkan zakatnya. Haulnya ya saat menemukan itu ya, tidak ada kepemilikan 1 tahun atau berapa bulan, tidak ya, langsung kita keluarkan. Nah, berapa kadar zakatnya atau yang wajib kita keluarkan itu berapa? Yaitu 20%. Wah, ini cukup banyak ya. Karena apa? Ya itu barang temuan, itu bukan milik kita, maka ya kita keluarkan 20%, itu sesuai syariat seperti itu. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang Pak Abbas sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak dan kita semuanya. Cukup sekian dari Pak Abbas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Uh, Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga ini dari tema 4, kita akan melanjutkan materi pembahasan. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai zakat mal dan ketentuannya. Hari ini kita akan membahas yaitu mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa sesuai dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha atau pekerjaan lah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Artinya orang fakir itu dia itu tidak memiliki harta, juga tidak memiliki pekerjaan
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu sangat susah payah, intinya itu fakir. Terus yang kedua, golongan yang kedua yaitu ada miskin. Siapa itu miskin? Miskin itu adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, akan tetapi dari hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ya, fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir itu tidak memiliki harta atau pekerjaan, sedangkan miskin itu memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Intinya keduanya itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, fakir dan miskin. Yang membedakan itu kalau fakir tidak punya pekerjaan, kalau miskin itu punya pekerjaan. Terus yang berikutnya ini tidak sesuai dengan urutan ya, tapi kita Pak Bas coba menjelaskan satu persatu. Terus yang kemudian yaitu fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti zaman dahulu itu berperang, kalau zaman sekarang itu ya berdakwah dan menerapkan hukum Islam. Artinya sama-sama berjuang di jalan Allah, tapi kalau sekarang itu tidak ditempuh dengan jalan perang, tapi menegakkan agama Allah atau berdakwah seperti para ustadz, para kiai yang memperjuangkan agama Allah dengan cara berdakwah, menyebarkan ilmu-ilmu agama, itu termasuk fisabilillah. Terus yang berikutnya ada mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Mu'alaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Nah, orang yang seperti ini perlu kita kuatkan imannya dengan cara kita memberikan zakat, itu mu'alaf. Terus yang berikutnya ada gharim. Siapa gharim itu? Gharim adalah orang yang memiliki hutang banyak, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Akan tetapi hutang di sini itu bukan untuk berfoya-foya ya. Hutang di sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, harus kita bedakan. Kalau hutang untuk berfoya-foya, bersenang-senang itu tidak wajib kita berikan zakat, tapi yang wajib kita berikan zakat itu adalah orang yang berhutang karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu gharim. Terus yang berikutnya ada ibnu sabil. Nah, ini anak-anak jangan bingung ya, fisabilillah dengan ibnu sabil. Kalau fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, tapi kalau ibnu sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya perjalanan itu dalam kebaikan. Contoh seperti orang mencari ilmu di pondok itu termasuk ibnu sabil. Kalau di sini dijelaskan ibnu sabil itu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Ya, itu ya. Itu ibnu sabil. Berbeda dengan fisabilillah. Kalau fisabilillah itu orang yang berjuang jalan Allah. Kalau ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan, sama-sama ada sabilnya ya. Anak-anak harus bisa membedakan, harus kalian perhatikan ya. Terus yang berikutnya ada amil zakat. Siapa amil zakat itu? Amil zakat itu adalah panitia, penerima dan pengelola dana zakat. Itu amil zakat. Jadi ketika kita ingin menyerahkan zakat itu boleh diserahkan kepada amil zakat, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja, itu panitia zakat. Akan tetapi pada kenyataannya di desa itu kayaknya amil zakat itu masih jarang kita temui. Kemungkinan kalau kita ada di kota itu banyak sekali, biasanya ada di masjid atau di musola atau di tempat umum itu ada panitia zakat seperti itu ya. Amil zakat, panitia zakat. Terus yang terakhir ada rikob. Siapa rikob itu? Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak ya. Kalau dulu itu ada ya yang namanya budak. Budak itu kalau di zaman Rasulullah itu budak itu beli ya. Kita beli seorang untuk membantu
dalam urusan keluarga kita dan lain sebagainya untuk membantu kita, itu namanya budak. Terus bisa dia merdeka kalau ada orang yang menebusnya, itu budak. Kalau zaman sekarang itu kayaknya tidak ada ya, kalau di lingkungan kita, kalau di Indonesia itu kayaknya tidak ada. Seperti itu mengenai 8 orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Terus yang terakhir ada hikmah zakat. Di sini dibagi dua. Yang pertama bagi muzaki ya, bagi muzaki, bagi orang berzakat, manfaatnya itu apa atau hikmahnya itu apa? Yang pertama membersihkan jiwanya muzaki, yang kedua menyempurnakan amalan di bulan Ramadan, terus yang ketiga mendidik berjiwa pemurah, pengasih, penyayang kepada orang yang lemah. Itu. Terus yang keempat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Terus yang kelima, mendorong bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang kita miliki. Terus yang keenam, mengingatkan manusia bahwa harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah zakat bagi muzaki. Terus kemudian yang kedua ada hikmah zakat bagi mustahik, bagi orang yang berhak menerima zakat. Apa saja? Yang pertama yaitu agar dapat beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk, tidak sibuk mengurusi urusan dunianya saja karena hidupnya susah. Biasanya orang susah itu serba susah payah ya, akhirnya ibadahnya jadi terbengkalai. Jadi adanya zakat ini tujuannya untuk membantu mereka agar kebutuhannya tercukupi sehingga dalam beribadah mereka khusyuk. Terus yang kedua, meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Yang ketiga, menghindarkan mustahik dari perbuatan tercela seperti iri, mencuri, merampok dan sebagainya. Ini bisa saja ya, kalau orang miskin, orang yang setiap hari kebutuhannya itu susah, tidak bisa mencukupi, pekerjaan juga susah ya, terlebih pada saat pandemi seperti kemarin itu ya, itu perlu kita bantu orang seperti itu agar apa, mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat ya, perbuatan kriminal seperti itu. Terus yang keempat, sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ekonominya lemah, itu yang keempat. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tujuannya untuk menjalin persaudaraan yang erat sesama muslim. Inilah yang disebut dengan hablum minannas ya, tali yang menghubungkan sesama manusia. Artinya kita terjalin persaudaraan yang erat, khususnya bagi sesama orang Islam. Kiranya itu dulu yang dapat Pak Bas sampaikan. Kurang lebihnya Pak Bas mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang Pak Bas sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari Pak Bas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.